Tunggu baca dulu. Nah, kira-kira Mas liburan Buat juga saat ini perkuliahan ya motor. ya, Lurus-lurus aja. Saya nggak masuk UGM karena lanjut yang tadi tuh saya tahu mau berfokus pada ini ya, organisasinya itu. Gubernur ada di depan situ. Dengar. Karena Isya nggak datang makanya gini. Nah, Bukan salah saya sama Mas Lik ya. Halo semuanya, selamat datang di Psycho Vibes. Enjoy discuss with the vibes. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari Departemen Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang dihadiri langsung oleh ketua departemennya. Siapa yang tidak tahu abang kita satu ini, yang dikenal dengan baik hati, dengan sesuai dengan pengabdian masyarakat, juga sering rajin menabung ya. betul. Ya, kita sambut Mas Julius Lee. Halo teman-teman. Oh, gimana penonton bayaran ini nih? Iya, Mas Julius Lee ini seperti yang saya bilang tadi, Kepala Pengabdian Masyarakat ya, Departemen Pengabdian Masyarakat. Iya, betul sekali. Saya sebagai Kepala Departemen Masyarakat. Angkatan berapa, Mas? Angkatan 2019. Angkatan 2019, Psikologi. Psikologi. Dulu sebenarnya bukan masuk psikologi, mau masuk apa? Dokter, kedokteran. Dokter. Cuman dokter. memang gimana ya? Gimana? Dokter itu mungkin lebih ke hanya di tempat begitu, di rumah sakit. Nah, jadi kalau di psikologi ini dia memang, apalagi sekalian saya mengambil mengikuti segala organisasi begitu. Karena kalau kedokteran kan mungkin ya hanya belajar itu saja. Jadi kalau mungkin ambil psikologi mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil dari psikologi. ya, karena psikologi juga bisa masuk kemana-mana aja ya. Betul sekali. Oke, bukan siap. hanya di bidang kesehatan, ya juga bisa juga di bidang-bidang yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu Mas Lik nih asli Jogja atau dari mana nih, Mas? Saya asli dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Anak-anak desa aja. Dayak dong berarti. Iya, Dayak. Dayak. Asli Dayak. Orang-orang Dayak mungkin bisa mengenal dari warna kulit, tapi saya ini tidak dikenal dengan orang Dayak sebenarnya. Lebih banyak ke orang Batak, orang Toraja. Siap, orang Batak, orang Toraja. Si paling Toraja. Iya, kalau masalah umur berarti umurnya sekarang 21 atau 20? Umur masih 20 tahun. 20 tahun. Oh, ini yang ulang tahun kemarin ini ya? Betul. Baru berapa hari ulang tahun? Termasuk termuda mungkin di angkatan 2019, apalagi di BEM Psikologi. Sangat luar biasa ya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas atau mengupas seputar salah satu departemen di BEM Psikologi, yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat atau sering disingkat dengan Pengmas ya. Yep. Kayaknya kita sebutnya aja Pengmas biar gampang kita ya. Ya, kita akan kupas seputar Pengmas di sini. Kebetulan Mas Lik ada di sini, jadi kita mau tanya-tanya nih. Tapi tentang Mas Lik dulu. Kira-kira sebelum masuk ke BEM atau apa motivasinya masuk ke BEM ini, Mas? Kan pasti sebagai mahasiswa biasa dulu. Awal masuknya BEM Psikologi itu ceritanya gimana, Mas? Sehingga bisa terjun. Mungkin jika Mas ingin mendengarkan apa itu dari diri saya sendiri ya, tentang saya begitu. Mungkin dari awal saja ya, sebelum kita masuk ke psikologi. BEM Psikologi. Boleh. Jadi dulu itu mungkin saya itu mahasiswa yang ya mahasiswa biasa aja gitu. Yang ke kampus terus kalau pulang ya pulang, itu nggak ada ngumpul bareng teman-teman gitu. Siap. Terkadang ngumpul gitu, cuman ya sekedar duduk bareng ya menghargai lah begitu. Dan dulu kan yang namanya kita dari daerah, yang dimana kita kesini itu merantau ke Jogja, dan hanya satu tujuan yang dari kepala itu ya hanya belajar dan mendengarkan orang tua. Oke. Orang tua bilang begini kita pasti ikut. Apalagi awal-awal kita nggak tahu gimana lingkungan di tempat orang kan, kita ikuti saja begitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu ternyata kalau diterapkan hidup seperti itu ya
boring juga, bosan jadi. Karena saya sendiri termasuk orang yang sebenarnya lebih suka yang banyak aktivitas begitu, nggak suka yang lebih diam-diaman begitu. Lebih suka kerja langsung di lapangan misalnya begitu, yang lebih ininya. Nah, makanya ngambil pengabdian masyarakat. Iya, begitu. Jadi mungkin awalnya masuk ke ataupun motivasi masuk ke BMF ini sebenarnya awalnya itu mungkin ya itu tadi yang alasan yang pertama itu saya orangnya yang suka beraktivitas, nggak suka yang diam-diaman begitu. Jadi cari kegiatan lah begitu. Tapi selain cari kegiatan itu juga mengasah skill sih lebihnya. Dan lebih banyaknya itu ya pada saat ini saya sekarang menjadi kepala departemen masyarakat, pengabdian masyarakat itu salah satu ya bisa dibilang dari dulu pengen di sini begitu, di pengabdian masyarakat. Karena di selain sisi juga bukan hanya BEM psikologi saja yang saya ikutin, ada juga beberapa UKM yang itu kaitannya ada dengan kemanusiaan begitu. Motivasi saya masuk yaitu tadi Mas, yang paling pertama itu ya saya mau latih skill saya dulu. Agar nanti ketika saya dewasa itu istilahnya kita udah jauh dari orang tua, kita udah diajari dari sekarang. Begitu kita udah mulai dekat dengan masyarakat begitu, kita bisa kenal budaya banyak begitu, dan ketika kita udah di dunia kerja itu pastinya kita udah berpindah-pindah tempat, kita hidup dengan orang lain, itu udah dari sekarang kita siapkan diri begitu. Nah, jadi awal mulanya masuk BEM psikologi itu karena bisa dibilang karena berawal dari hobi ya. Iya, bisa dibilang hobi juga sih, hobi karena hal yang disukai juga. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal pengabdian masyarakat nih, Lik. Manggil nama aja kali ya. Nah, panggil namanya Mas. Ya sudah. Jadi ngomong-ngomong soal pengabdian masyarakat ini atau Pengmas ini, kira-kira Pengmas itu apa sih Mas? Soalnya saya juga masih, walaupun saya bagian dari BEM ya, sering ketemu kita kan, tiap hari ketemu juga, tapi aku tuh nggak tahu BEM itu Departemen Pengmas itu sebenarnya apa sih dari awal itu? Oke. Jadi sebenarnya di sini seperti dari namanya saja pengabdian masyarakat. Jadi di sini pengabdian masyarakat itu lebih kepada di mana kita di BEM psikologi ini menjadi sebuah wadah begitu bagi orang-orang ataupun mahasiswa yang dimana mungkin dari kita pun sendiri dari BEM psikologi itu dimana ada apa sih istilahnya itu kayak bidang-bidangnya begitu, bidang info misalkan pengabdian masyarakat begitu udah dikasih ininya kan apa sih istilahnya kayak coba di ini dulu Mas Gusti, apa ya istilahnya itu ya? Apa tuh? Udah punya kerjanya masing-masing. Job desk-nya masing-masing gitu. Nah di situ kan ada juga kita sebagai di lembaga mahasiswa ini membuka kayak aspirasi dari mahasiswa, misalkan mereka pengen dari Minfo buat ini, dari pengabdian masyarakat bikin ini. Jadi kita ini sebagai wadah sebenarnya yang dimana dari apa yang mereka mahasiswa itu ingin salurkan kepada masyarakat, kita lah yang membentuk begitu. Tapi dari kita pun sendiri udah membentuk sendiri. Kita itu dalam pengabdian masyarakat bisa melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi dalam bentuk apapun itu, dari bencana alam, apa segala macam itu ya sifatnya yang kayak yang terjun langsung kepada masyarakat dan ikut kontak langsung dengan masyarakat misalkannya begitu. Jadi lebih tepatnya juga kalau bisa dibilang pengabdian masyarakat ini memang kerjanya itu memang harus nyata. Di lapangan itu memang harus nyata kerjanya. Jadi banyak juga yang dibilang untuk pengabdian masyarakat di bagian-bagian kayak penyuluhan secara online, mungkin dari COVID seperti yang tempo hari itu kan banyak sekali penyuluhan itu kepada masyarakat desa yang terpencil begitu, memang harus butuh. Dan orang-orang yang di pengabdian masyarakat ini pun menurut saya ya itu udah dipilih yang dipercaya begitu dari gubernur juga, dan juga teman-teman yang udah masuk mendaftar itu mungkin udah mempercayai, dan juga mereka percaya kalau mereka bisa memberikan kontribusi penuh potensi mereka di pengabdian masyarakat, di bidang pengabdian masyarakat ini. Jadi seperti itu.
Sebenarnya kalau ngomongin soal pengabdian masyarakat sebenarnya itu bisa dilakuin di mana aja kali ya. Betul. Bisa dilakuin di mana aja. Nggak kenal tempat sih kalau mau mengabdi itu. Dan kapanpun kalau niat itu ada ya. Betul. Tapi dengan adanya Departemen Pengabdian Masyarakat di BEM ini lebih memudahkan kali ya untuk pengabdian masyarakat itu sendiri. Betul. Karena kan kita udah sebagai wadah besar banget kita itu di BEM Psikologi ini untuk melakukan apapun itu udah, apalagi untuk masyarakat ya luas banget, itu bisa banget kita lakukan itu. Ya, setuju Mas. Nah, tapi saya juga cukup penasaran nih Mas. Tadi kan sebelum awal masuknya BEM, nah saya juga penasaran, pasti ada alasan lain kan masuk organisasi itu. Jadi kira-kira setelah masuk organisasi ini atau sebelumnya ada organisasi lain Mas sebelum BEM ini? Oke. Sebenarnya ada beberapa alasan yang mungkin belum saya sebutkan. Salah satunya itu ya, saya ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang dulu begitu. Yang dimana ketika kita berkumpul itu tidak ada yang dibahas begitu. Misalkan yang tidak dibahas itu misalkan kayak ya kita nongkrong tapi cuma main HP begitu. Istilahnya kalau main HP ya silakan main di kos aja gitu, main di kontrakan aja, di rumah aja. Di sini bukan berarti saya juga kayak pengen menjadi orang yang terlalu positif ya. Bisa bagi kebagian waktu juga sebenarnya. Tapi di sini menurut saya ya itu tadi, ketika kita udah di luar, jauh dari orang tua, kita udah di tempat orang itu udah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa kesampingkan dulu. Kita fokuskan dulu kita arahnya kemana sebenarnya, kamu ini maunya kemana, kita ini sebenarnya mau ngapain gitu loh. Kalau kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lama yang udah kita lalui juga ya sama aja. Kamu sampai tua mau dapat apa? Ceritamu di tempat orang ini apa gitu. Benar. Jadi itu sih saya mengajak juga teman-teman saya yang mungkin sering nongkrong juga, ada juga Mas Bobby itu teman saya juga itu saya ajak itu. Beberapa teman juga saya ajak dan mereka tuh antusiasnya ada, cuman ternyata pas udah detik-detik udah mungkin ya ada hari Hamin berapa begitu udah ayo kita masuk begitu, ternyata yang masuk hanya beberapa orang aja yang berani begitu. Itu sih sebenarnya juga alasan utama juga kenapa saya bisa masuk begitu ke BEM Psikologi ini. Nah, kalau untuk organisasi lainnya ada mau nggak Mas sebelum BEM ini? Untuk organisasi lain ada, itu saya di UKM KSR PMI. KSR PMI. Ya. Di situ saya sebagai wakil ketua. Emang seneng berorganisasi ya. Iya. Abang Lik saat ini sebagai di Departemen Pengabdian Masyarakat sebagai kepala di sini. Ya, mungkin di sini juga bukan kita mau mengambil semua jabatan sebenarnya. Tapi di sini kita ya melihat juga dari struktur organisasi mungkin yang sudah mulai menurun begitu. Jadi kita yang mungkin lebih tahu, kita lebih paham gitu. Alangkah baiknya kita di atas dulu. Walaupun kita lagi padat-padatnya ya kita pentingkan juga bagaimana generasi-generasi selanjutnya. Itu sih sebenarnya juga pengetahuan tentang palang merah pun ya kurang-kurang aja. Soalnya saya ikut angkatan 20 di KSR PMI itu. Jadi perlu banyak belajar dan juga apalagi yang teman-teman yang angkatan 21 kan dia kenaannya itu online begitu, bukan offline. Dan KSR PMI itu memang harus kegiatannya juga ya namanya dalam bidang kemanusiaan. Yang terkait kemanusiaan itu pasti banyak sekali dikerja di lapangan begitu. Pertolongan pertama begitu, bagaimana kita bisa mengasesmen kecelakaan begitu. Jatuhnya ke pengabdian masyarakat lagi ya. Betul, kemanusiaan itu memang ya. Nah, kalau dari tadi kan kita udah bahas alasan-alasan nih. Kira-kira setelah masuk organisasinya dapat keuntungan nggak Mas? Kira-kira banyak. Misalnya sebelum masuk organisasi ada hal-hal yang tidak bisa didapatkan setelah masuk organisasi ya. Misalnya saya nih, dulu sebelum masuk organisasi tuh apalagi pas sebelum Covid ya, saya kan masih belum terlalu banyak nih punya temen ya. Yeah. Aduh, kaku banget saya lagi. Aku.
Padahal udah briefing tadi. Aku kan dulu gini nih. Aku kan dulu ini nggak terlalu punya banyak temen ya. Kita aja dulu belum kenal kan. Tapi pas 2019 itu ya. Apalagi habis itu online ya. Jadi ya otomatis temennya kurang. Ya ada sih beberapa tapi ya kami semua ya nolep semua juga. Nah, setelah balik ke Jogja putusin dulu. Kayaknya saya harus balik ke Jogja nih. Apalagi dulu udah daftar BEM terus lolos kan. Setelah masuk diterima langsung ada rencana buat balik ke Jogja. Setelah sampai di sini berorganisasi dengan katakanlah dengan baiklah dengan teman-teman, jadi lumayan punya banyak teman, jadi kenal sama Mas Lik, Mas Ari, sama Mas Rio juga. Ya, Mas Michael si tampan dan pemberani. Jadinya itu keuntungannya tuh salah satunya saya. Kalau dari Mas Liknya sendiri apa kira-kira keuntungannya nih? Aku sendiri sih ya banyak banget yang kulihat perubahan dari awal aku datang ke sini sampai detik ini pun masih di BEM psikologi akhirnya. Yang menurut saya yang paling berubah drastis itu mungkin dari kebiasaan aja sih. Kebiasaanku dulu itu ya itu kadang terlalu sok sibuk gitu loh. Kayak misalkan sok sibuk tuh gini. Aku padahal nggak sibuk sebenarnya di kos itu. Teman kayak kalau orang ngajak itu, nggak bisa. Saking itu kayak ya itu relasi itu kurang banget gitu. Jadi masuk BEM itu kan ya itu juga tujuan kita juga kan, kita pengen bareng-bareng tuh kumpulin isi kepala kita itu biar salurkan juga begitu pada teman-teman, tukar pikiran begitu. Jadi sampai saat ini yang saya lagi kan. Yang aku dapatin itu sampai saat ini tuh kayak ya perubahan dari cara pandang kita, bagaimana kita tiap hari ketemu orang, bicara sama yang ini tuh gimana caranya kita bedain, bicara sama yang ini tuh gimana caranya kita bedain, dan juga lebih banyak tahu tentang kampus begitu. Dulu kan kita tidak tahu menahu tentang kampus, cuman kita datang yang tahu-tahunya ternyata ada problem di keuangan, ada problem di bagian ini. Dulu kita sebagai mahasiswa biasa itu kayak malah ada urusan kita cuman kuliah aja gitu. Kayak nilai rusak taunya kita cuma remedial. Ternyata kita bisa usahain juga sebenarnya. Bukan kesalahan dari kita sepenuhnya gitu. Ternyata itu kesalahan dari kampus juga. Tapi kalau dulu itu kan kita ya ikutin aja alurnya sebenarnya, karena ya itu kita nggak tahu menahu tentang kampus. Tapi setelah saya ikut organisasi ini kayak gini tuh ternyata bapak ini tuh begini, ibu ini tuh begini. Kalau kita tuh begini kampus ngeladeninnya gitu. Jadi tahu tentang administrasi lah ya. Iya, begitulah. Lebih mengenal kampus jadinya, istilahnya begitu sih. Dan juga bersyukur banget juga sih kalau udah masuk di BEM psikologi ini kayak kemarin kan kita juga udah keterima itu yang di PPK Ormawa itu kan. Itu salah satu menurut saya ya itu kayak kita ngikutin alur aja sebenarnya di BEM psikologi ini juga. Tapi situ kita ikutin alurnya itu alur yang positif. Kita udah di Instagram Presisi Psikologi. Itu menurut saya udah pencapaian saat ini itu ya puji Tuhan lah, itu baik banget sudah menurut saya. Jadi semata-mata orang mungkin ya yang dulu ngelihat kita ngelakuin itu yang kayak nggak ada hasilnya, mungkin sekarang kita bisa balas itu gitu loh. Tapi di sini bukan ajang pembalasan, tapi di sini kita mau tunjukin kita ini mau berproses gitu loh, mau berkembang begitu. Bisa jadi benar yang mereka bilang dulu. Cuma setelah masuk organisasi jadi lebih berkembang lagi ya. Begitu. Motivasi. Gitu sih, Mas. Jadi perubahannya setelah masuk organisasi itu cukup signifikan ya. Signifikan banget. Dari awal kalau misalnya yang kayak Mas bilang tadi, misalnya dapat masalah di kampus entah itu remedial atau tentang pembayaran gitu, gimana caranya setelah bilang lah ikut inilah kita ya terhubung lah ya. Setelah ini
jadi tahu kan caranya kalau dapat masalah kayak gini kayaknya harus hubungin bapak ini kayak Mas Lik bilang tadi kerjaannya ini jadinya mau ke sana. Relasi dapat juga kira? Relasi dapat itu udah pasti dapat itu mah. Kita juga kenalan-kenalannya itu sekarang bukan yang kenalan yang biasa-biasa ya. Sekarang kenalan kita itu udah ya saya pribadi semenjak masuk BEM kenalannya udah kayak gubernur ini. Iya, gubernur BEM. Ya iyalah kenal Mas. Kita maksudnya kayak gubernur yang di luar-luar itu loh, di fakultas lain. Soalnya banyak ketemu BEM-BEM lain juga ya. Itu kan dulu aku padahal ngumpul sama orang-orang yang pembahasannya apa coba? Pembahasan gamenya saya sendiri orang yang nggak suka main game gitu. Terakhir main game itu SMP. Itu pun zaman-zaman warnet begitu. Sekarang udah tahu warnet tuh nggak laku lagi ini. Nggak laku lagi warnet itu. Jadi sekarang ini soalnya udah ada HP. Iya, ada HP kan. Bocil-bocil pun sekarang udah main HP. Itulah kenapa saya ingin masuk ke psikologi di perkembangan gitu, pendidikan perkembangan. Dan juga saya masuk di pengabdian masyarakat di KSRPMI itu ya lebih kemanusiaan begitu. Ya itulah. Saya ingin merangkul semua orang begitu tanpa ada batasan usia gitu, dari bocil sampai lansia begitu. Karena kita sendiri itu dilahirkan memang harus hidup sosialisasi begitu, harus ada orang lain, nggak bisa sendiri. Jadi perlunya kita sosialisasi dengan orang, banyak orang itu kita lebih tahu begitu caranya kita berbicara dengan orang lain, menanggapi orang lain, menghargai orang lain. Caranya kita melihat kurangnya orang lain kita bisa pahami, lebihnya orang lain kita bisa ikutin begitu. Begitu? Jadi gitu. Nah, tapi mengenai perkuliahannya, kan seperti yang kita tahu nih, lumayan banyak yang terjadi selama kita berkuliah. Kita kan masuk di 2019, ya kan? Angkatan 2019. Terus baru masuk 1 semester offline. Yep. Tapi sempat ngerasain PKKMB. Pasti ada yang nonton nih belum. PKKMB terus makrab. Seru banget tuh makrab. Makrab terus ya dari situ juga dapat banyak temen lah ya. Iya. Dari PKKMB sama makrab. Habis itu kuliah offline ya lumayan lah, kuliah offline 1 semester tuh bisa ngerasain gitulah. Ya. Nah, habis itu masuk semester 2, baru seminggu kuliah langsung libur ya, kayak seminggu ya itu. Iya, semingguan begitu disuruh libur karena menaiknya Covid kemarin itu kan drastis banget itu. Awalnya disuruh libur 2 minggu dulu. Habis itu 2 bulan. Setelah 2 bulan waktu itu aku balik ini. Waktu diumumin libur 2 bulan aku balik kampung. Kira-kirain lumayan lah 2 bulan libur ini. Tahu-taunya jadi 2 tahun. Nah 2 tahun. Nah, selama itu kayak banyak aja yang terjadi gitu. Dari awalnya kita nggak tahu gimana caranya kelas online ini nantinya, make Zoom gimana, atau ini tahu-taunya makin lama makin terbiasa. Itu sih sisi positifnya ya. Nah saya juga penasaran nih kayak siklus perkuliahan, ngomong siklus perkuliahan gak sih, atau kehidupan perkuliahan Mas Lik ini dari awal sampai sekarang tuh kira-kira gimana? Soalnya kan pasti setiap orang tuh beda-beda. Nah, sekalian pasti ada juga yang nonton di sini yang misalnya belum pernah merasakan kuliah offline atau baru mau masuk yang tahu cari-cari tahu seputar mercu nonton ini. Gimana kira-kira Bang? Gimana Mas? Mungkin dari awal sampai sekarang sebenarnya lurus-lurus aja sih. Lurusnya tuh kayak gimana? Cuman lurusnya tuh yang mungkin yang seperti Mas bilang tadi, kalau aku sendiri kan dari awal tuh udah gak ada balik sebenarnya. Oh belum balik. Belum ada balik gitu. Bisa diceritain ya itu Mas? Kayaknya saya pernah dengar deh ceritanya gimana tuh. Tapi sebelum itu kan mungkin itulah yang seperti Mas Gusti bilang itu, kalau ya kita balik itu mungkin berpengaruh, mungkin ada di teman-teman yang jaringannya nggak stabil. Jadi kalau mau ada akses atau sosialisasi tentang
perkuliahan secara online itu dari kampus nggak bisa ikuti sesuai dengan tanggalnya. Tapi ya kalau saya karena saya belum pulang-pulang, saya jadi kayak ngikutin terus gitu. Jadi mungkin bisa dibilang saya waktu kemarin online itu bisa-bisa aja gitu. Update terus ya. Update aja terus karena ya mau diapa, kita di kos doang. Karena kita juga takut keluar, orang tua juga udah panik. Ya udah kita di kos, cuman ya tahu cuman HP, laptop. Ada arahan dari kampus ini ikutin. Itu kalau kuliah ya, kita ikutin alurnya kuliah itu. Dan kenapa saya nggak pulang sampai saat ini? Sebenarnya itu gimana ya, itu ya mungkin namanya aku sendiri kan dari pedalaman yang dimana nggak pernah naik pesawat, pesan ini pesan itu tanpa orang tua. Cerita ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Saya pernah dengar ini. Jadi itu mungkin itu jatah libur yang terakhir saya, itu yang di semester berapa kalau nggak salah semester 1 itu. Tapi itu nggak tahu bulan berapa, udah lupa kapan, tapi istilahnya itu pokoknya itu semester 1 sebelum COVID sebenarnya. Jadi orang tua saya sudah kirim uang tiket, orang tua saya juga udah di sana udah nunggu untuk jemput jam berapa gitu. Jadi aku pokoknya itu pesawatnya pagi, aku minta antar ke bandara, ada teman-teman di kos. Teman-teman di kos pun kayak ya mungkin mereka kira aku udah paham banget gitu, mau pesan ini pesan itu, kamu kesini nggak bisa tahu gitu. Ya namanya saya termasuk orang pemalu juga dulu itu. Jadi malu banget nanya sama orang. Jadi ya udah nyampe bandara, hubungin orang tua, ya aku tunggu itu dari sekitar jam 8-an. Jam 8-an aku nggak ngelihat tiket. HP pun nggak aku lihat, cuman ngelihat yang di layar itu loh, yang penerbangan itu. Jam berapanya. Nah itu aku di terminal A, kan dia di Cipto dulu kan, terminal A sama terminal B. Jadi aku di terminal A duduk. Pas duduk ada sih beberapa orang di samping itu, ternyata penerbangannya sama ke Samarinda juga. Jadi ngobrol lah sama bapak-bapak itu, ngobrol-ngobrol lama, nggak terasa itu ternyata udah sejam lewat kami udah ngobrol. Di situ mulai aku buka HP, aku nggak tahu apa ya, aku cek ini bener kok jam segini kok nggak terbang ya pesawatnya. Tutup lagi, ternyata bapak-bapak itu udah minggat dari tempat dulunya, udah pergi dia. Ya aku nggak satu pesawat, kayaknya satu pesawat sih. Kayaknya satu pesawat. Nah pas udah 2 jam lebih, aku udah ngechat orang di kos, kok aku nggak jalan-jalan ya? Hangus tiketmu itu. Hangus tiketmu itu. Ya udah aku tanya ke satpam, Pak, ini kok pesawat saya nggak terbang ya? Aduh mas, pesawatmu di terminal B sebenarnya. Ini udah jamnya udah lewat banget, udah lewat 2 jam. Udah sampai 2 jam di bandara. 2 jam aku tunggu di bandara. Dari situ aku telepon bapak ternyata nggak marah, dia malah ketawa. Itulah hidupnya anak-anak kampung di kota tuh katanya. Dari situ aku memutuskan udah, dari situ nggak ada balik lagi sampai sekarang. Sempat mau balik kemarin juga, banyak juga kan kayak musibah yang di kampung begitu ya, nggak bisa balik karena banyak banget tanggung jawab di sini, nggak bisa ditinggalin. Karena punya kesibukan juga ya, tanggung jawab. Gak bisa ditinggalin ya tanggung jawab kita juga. Dari situ sih ya perkuliahan sampai saat ini ya puji Tuhan lancar-lancar aja. Cuman agak di semester 6 nih kerasa kuliahnya memang. Karena mulai gimana ya, kepala tuh udah mulai seminar, udah mulai padat kayaknya. Padat banget, gak bisa buka pikiran lagi kalau mau mikir yang kayak dulu, kayak nomor 1 ini begini kerjain tanya orang. Sekarang udah enggak. Ya penting jadi kumpul selesai. Saking banyaknya ya. Bukan saking malasnya. Iya, bukan saking malas. Sebenarnya banyak banget dikerjakan dan itu sama-sama penting semua gitu loh. Ya begitulah mas. Tapi menurut saya yang saya simpulkan dari diri saya sampai saat ini perkuliahan ya motor.
Ya, lurus saja begitu. Tapi semoga aja nanti lulus tepat waktu juga gitu. Ya mudah-mudahan lah. Tapi mata kuliah yang paling menguras tenaga kira-kira di semester ini apa, Mas? Yang paling menguras seminar sebenarnya ya. Sebenarnya seminar tuh nggak menguras, cuman ya itu tadi karena semuanya itu penting di semester 6 ini, jadi kita nggak bisa fokus ke ini aja gitu. Soalnya kan kalau seminarnya kan dikasih waktu panjang sebenarnya kita kerjain ini. Semua tugas misalkan sama, cuman ya itu tadi bukan hanya kita ini bukan cuman kuliah gitu loh. Aku sendiri ya banyak banget ikut kegiatan di luar juga gitu. Walaupun kita sering main biliar ya. Iya. Biliar itu kan ya olahraga. Hiburan. Kuat juga ya. Apalagi main PS terus tiap malam. Iya, itu olahraga semua itu. Banyak ya. Kita sekarang ini lagi podcast itu kan udah membagi waktu sebenarnya. Iya. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 4 subuh malah kita podcast ini. Namanya kepentingan kita dapat semua tuh. Jadi nggak cuma akademik doang ya. Saya dapat instruksi masuk dikit ini. Kayaknya udah keluar frame. Oke, jadi kayak gitulah ya perkuliahannya, mulai dari awal masuk sampai sekarang banyak kejadian-kejadian yang tak terduga lah kira-kira ya. Banyak banget. Ya, saya pun juga banyak kegiatan tak terduga sih. Kayak aku pernah. Oke, lanjut. Oke, pertama. lanjut. Oke, lupa. Oke, topik berikutnya nih. Tunggu baca dulu. Nah, kira-kira Mas Lik punya beberapa opsi dulu waktu mau kuliah nih. Ya emang pengen ke Jogja kah atau kemana? Terus kenapa pilihnya jadinya ke Jogja? Oke, jadi di sekolahku itu dulu ada yang namanya Expo Pendidikan, mungkinnya setiap sekolah ya. Jadi sekolahku dulu itu banyak banget dari universitas yang paling menurutku tinggi banget kayak Petra, Ubaya. Terus Atma juga termasuk, kemarin datang itu Sanata Dharma. Itu rata-rata dari ya itu yang mungkin uang itu terkuras banget menurutku. Oh, daftar semua kemarin. Kebanyakan daftar. Enggak kebanyakan daftar. Jadi kayak kerjasama lah mereka dengan sekolahku itu. Iya. Jadi kalau kita masuk tuh dapat potongan. Kayak beasiswa juga itu dilihat dari nilai juga. Nah, aku itu dulu beasiswa aku berapa ya, 40% itu ada di Universitas Jakarta itu, yang dimana dia itu lebih bagus banget, itu langsung kerja. Itu langsung digaji malahan tuh sambil kerja, kuliah sambil kerja gitu loh. Ternyata ya orang tua juga mempertimbangkan gitu loh. Dia bisa, orang tua juga kasih tahu kalau kamu di Jakarta tuh mungkin gaya hidup itu beda gitu. Mau disesuaikan dengan gaya hidup kita yang sekarang itu nggak sesuai banget. Jadi kamu ngambil yang menurutmu itu dan menurut kita tuh mampu aja gitu, mau mampu aja. Jadi ya opsi yang pertama saya mau jalanin sendiri karena kebetulan orang tua aku itu nggak ada bimbingan sama sekali. Bimbingan dalam arti kayak gini, oh nak kamu kuliah di sini loh. Nah, kamu kuliah di sini loh, ngambil ini. Enggak. Kayak dibebasin gitu aja. Jadi pertama saya terbang ke sini tuh udah, ini kamu pergi, Bapak kasih uang segini, cari sendiri. Ada kan teman sana? Ada teman di sana, kakak kelas juga. Ini udah hubungin mereka gitu. Kalau Bapak kasih tahu, itu aja. Jadi di sini ya untungnya ada kakak kelas juga gitu. Jadi kalau masuk perkuliahan tanya dulu gitu. Tapi yang pertama saya mau masuk itu memang ke sosiologi sama manajemen. Kalau sosiologi di Sanata Dharma, manajemen di Atmajaya. Nah, ya itu juga ya kita nggak tahu kenapa kok bisa kebalik. Jadi pas di sadar ini aku pilihan pertamanya sosiologi, pilihan keduanya manajemen. Ke Atmajaya pilihan pertamanya manajemen, pilihan keduanya hukum. Di Atmajaya aku keterimanya di hukum, di Sanata Dharma malah aku keterima di teknik mesin. Itu pilihan keduanya ya itu udah nggak banget di aku gitu, dan orang tua aku pasti udah ini. Dan situ ternyata pas udah nggak ada opsi lain dan balik ke kos dengan kakak kelas itu, dikasih opsi lah datang ke Mercu Buana ini.
ini kamu bawa aja rapotmu. Kemana? Ikut aja besok. Bawa rapot, ternyata langsung ukuran alma mater. Nggak ada tes sama sekali. Tapi bagus. Iya, bagus sih sebenarnya Mercubuana ini. Bukan sebenarnya, emang bagus sih. Kampus kita ini kan memang bagus. Ya, apalagi psikologinya terkenal ya. Psikologi Mercubuana termasuk bagus. Dosen-dosennya banyak yang bagus juga sih. Cuman ya kita anak kuliah aja yang nggak bisa menyesuaikan terlalu. Semua kampus mungkin orang-orang kayak apa sih kampus ini? Mereka aja nggak bersyukur gitu. Mereka dapat pendidikan dari universitas gitu. Kelas yang Mercubuana ini. Iya, memang kelas ya. Nah, kalau aku sih dulu ada beberapa opsi juga waktu sebelum ini. sebelum apa tuh? Setelah lulus, sebelum masuk kuliah. Sempat ada opsi bukan dari diri sendiri juga ada 3 sih dulu. Aku awalnya pengen ke Kalimantan yang itu. Yang pernah aku ceritain tuh, yang STT Migas itu. Oh, Balikpapan. Ke Balikpapan dulu. STT Migas itu. Nah, itu udah lumayan bulat banget itu. Tinggal nentuin minggu depan kayaknya udah. Tapi di Kalimantan ada keluarga? Ada beberapa tapi lumayan jauh juga, nggak kenal banget juga. Jadi taunya yang di Kalimantan dari yang Migas itu dari mana? Nyari gitu, searching. Emang udah tahu dari lama. Pernah ada kawan yang ikut, terus ya katanya lumayan bagus. Terus waktu SMA juga ada juga yang ini. Ada juga yang apa tuh? Promosiin ke sekolah. Nah, jadi sempat tertarik. Habis itu orang tua nyaranin ke Manado. Waktu itu kan saya kan di Sulawesi. Jadi mikir-mikir apa juga ya ke Manado ya. Saya kan tipe orang yang ini. Jadi ingin Manado. Saya kan tipe orang yang ini. Enggak kuat naik bus gitu loh. Oh, mulai capek lah gitu ya. Atau capek mabuk perjalanan. Jadi mabuk udara deh. Paling darah. Suka mabuk perjalanan gitu. Nah, kalau ke Manado naik bus juga mikir-mikir kalau mau balik kampung naik bus lagi. Nah, makanya tempat saya kan belum ada bandara dulu itu. Jadi kayak setiap bolak-balik tuh pasti naik bus. Wah, mikir-mikir juga ini. Nah, tahu-tahu ada opsi ke Jogja. Yang 1 minggu lagi sebenarnya seharusnya saya berangkat pengennya ngomong ke orang tua berangkat Kalimantan, jadinya ke Jogja. Cuma berapa hari doang itu. Kayak aku langsung nanya ke orang tua. Kayaknya minggu depan aku mau berangkat deh. Bapak aku ketawa-ketawa. Soalnya belum ada briefing. Kok mau kemana emangnya? Bilang, aku ada info katanya universitas di Jogja udah kebanyakan udah gelombang akhir gitu pendaftarannya. Takutnya nggak dapat nanti aku kayaknya mau ke sana. Bapak aku langsung ngomong gini. Ya sudah, tapi briefing dulu ke abangmu kapan dia bisa ini biar dia antarin, soalnya aku juga baru pertama kali mau naik pesawat itu. Jadi briefingnya dalam beberapa hari langsung ini. Abangku ngambil cuti langsung diantarin ke sini. Abangku cuma sehari di sini. Soalnya cutinya cuma 2 hari kan, belum lagi perjalanan. Ngambil cuti, tinggalin di sini, temenin di sini 1 hari. Habis itu balik. Jadi nyari kampus sendiri. Nah, taunya Mercu itu belum tahu apa-apa tentang Jogja ini. Cuma tahu UNY paling UGM yang negeri-negeri itu. Tapi setelah itu kenapa nggak masuk game? Bukannya nggak mau. Tapi ya sudah lanjut. Udah kepalan. Nggak apa-apa. Di ini kan di SMA kan ada SB. Iya. Nah, itu ditentuin yang mau masuk negeri tergantung dari kemampuan otak. Nah, saya nggak masuk UGM karena lanjut yang tadi tuh saya tahu Mercu tuh dari dari kakak kelas di SMP. Kesinatan itu tahunya dari situ. Nah, dia udah di Mercu udah setahun, dia cerita katanya Mercu bagus kok psikologinya. Dari dulu emang lumayan suka psikologi sih, tapi
ada jurusan lain yang emang sebenarnya pengen, tapi ya karena yang tadi itu nggak mampu, jadi kayaknya Mercu cocok ini masuk aja. Terus masuk setelah 6 semester, ternyata nggak salah pilih kampus ya, bagus ternyata, nggak nyesel juga sih. Iya, makanya gitu, makanya cerita saya makanya mau masuk Mercu tuh itu sampai di Jogja. Ya oke Mas Arik, 10 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, dari kan alasan Mas pilih Jogja kan itu. Jadi nah, harapan untuk BEM psikologi ke depannya nih. Saya untuk harapannya. Aku harapannya apa ya? Mungkin di setiap bidang itu kayak ninggalin sesuatu gitu loh. Paham gak? Kayak ninggalin, misalkan aku di pengabdian masyarakat, donor darah tuh aku tinggalin, jadi mereka terus. Aku pengennya gitu sih sebenarnya, kayak bukan mau ninggalin jejak gitu loh, biar ini nanti yang kemarin buat ini, enggak. Sebenarnya kayak kalau itu ditetapin dan tinggalin tuh istilahnya ya, mungkin kita udah berjenggot, udah tahu punya anak, itu kita datang tuh, pertanyaan yang datang itu ya itu, donor darah masih ada nggak sih? Masih. Tapi bukan kita mau cari nama, tapi istilahnya kalau kita udah tua tuh kayak banyak banget kenangan kita di kuliah gitu loh. Di perkuliahan itu. Jadi ya itu sih harapannya. Dan juga kayak kita ke orang-orang atau mahasiswa kayak biasa itu, jangan inilah, kalau kita ngobrol tuh kita bisa atur, ini kita ngobrol sama ini, kita sama ini. Jadi kayak jangan sampai kita terlalu OP dengan organisasi itu, jadi kita ngobrol tuh soal-soal yang penting-penting atau segala macam gitu loh, yang mungkin paham. Terlalu serius lah ya. Soalnya aku merasakan hal yang sama juga dulu gitu. Ketika aku gabung dengan ini itu, aku cuma di situ cuma diam. Jadi kayak besok nggak lagi aku main sama mereka gitu. Mungkin dari harapan gitu sih, jangan terlalu inilah. Mungkin siapa aja yang datang welcome ya. Welcome aja. Jangan terlalu berfokus pada ini ya, organisasinya itu. Bukan, kita harus fokus di organisasi. Maksudnya yang terlalu fokus ke situ doang. Maksudnya ada sesuatu kita kita pintar aja gitu, mau ngobrol sama siapa, obrolannya itu yang harusnya sama ini tuh apa begitu. Jadi gini loh, kayak aku sama kamu gitu. Aku kan nggak ada organisasi, kamu punya organisasi. Tapi kamu ngobrol sama aku tentang kayak, kami di media informasi itu kerjanya begini loh. Otomatis aku nggak bisa jawab apa. Aku punya apa gitu. Oh itu maksudku tadi, maksudnya jangan terlalu, misalnya lagi di luar nih, jangan apa-apa dikit-dikit organisasi. Harus tahu membawa diri, maksudnya gitu. Aja gitu. Soalnya aku agak bodoh saya ngomong tadi ya. Gak nyambung. Gubernur ada depan situ, dengar fokus organisasi. Gimana Pak Gub? Maaf ya. Lanjut. Nah, kan podcast kita ini mungkin bakalan ditonton oleh nggak cuma anak-anak BEM juga, pasti ada dari mahasiswa, apalagi dari angkatan 20, 21, mungkin maba-maba yang lagi nyari-nyari info seperti yang aku bilang tadi kan. Nah, kira-kira ada pesan buat yang bakalan nonton podcast kita kali ini nggak? Misalnya seputar organisasi, bagi yang mau ikut organisasi atau maba-maba yang mau masuk, gimana mempersiapkannya kira-kira? Itu ya? Ya itu pertanyaan. Pesan untuk penonton lah, kesimpulannya. Ya mungkin yang pertama, jangan melihat aku dan Mas ini seolah-olah kayak menjadi tempat untuk teman-teman. Wah ini mereka ini kayaknya petinggi dari kampus ini, kok bisa buat podcast. Enggak. Jadi kami inilah sisi lainnya itu BEM psikologi gitu. Jadi berbagai hal pun kami bisa lakukan, kita bisa lakukan, dan teman-teman pun di sini ya itulah, nanti mungkin bakal untuk teman-teman kayak ketika masuk BEM psikologi itu mungkin apapun itu bisa dilakukan gitu, enggak semata-mata poker gitu. Jadi kayak boring banget kan kalau dengarnya begitu. Kayak ini kan kita kayak istilahnya kita ngobrol santai begitu. Dan juga kalau mungkin dari kita sendiri pun ya ada kata-kata yang salah mungkin tadi ya, atau mungkin bercandanya berlebihan begitu, menyinggung teman-teman juga. Dan
itu sebenarnya ya kita masih biasa juga gitu, cuman kita lagi berproses nih namanya begitu. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga ya bisa saling berproses, bisa mengikuti BEM psikologi ataupun himpunan begitu, bisa bareng-bareng kita merangkul mahasiswa-mahasiswa itu biar saling aktif di kampus begitu, biar bawa nama Universitas Mercu Buana itu makin melejit, makin top gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bukan dari Universitas Mercu Buana, ya inilah dari kami BEM Psikologi, podcast yang sederhana dan juga mungkin percakapan yang juga ya belum terlalu berbobot, mungkin ya namanya santai gitu aja gitu. Jadi dari teman-teman dari luar, mungkin yang dari organisasi luar juga, BMF dari manapun itu, contoh mungkin bisa buat podcast biar kita saling follow-followan begitu, biar collab gitu, dari Surabaya ke Jogja mungkin nggak terlalu jauh, jadi ya bisalah kita collab. Jadi teman-teman yang nonton juga sehat-sehat selalu, dan juga jangan sampai di akhir-akhir ini kan ya banyak banget musibah yang muncul, jangan sampai kita terkecoh dengan info-info yang datang, mungkin itu hoax gitu, nggak usah dipercaya gitu. Pak Presiden kan ada, mungkin dari dia aja yang ngasih info begitu. Orang tua kita juga jangan terlalu dibuat panik, mungkin ada berita-berita begitu. Nah ini kok ada berita begini, kamu nggak nangkap di kuliahmu? Jawab aja, hoax itu mah begitu, hoax itu Pak begitu. Ya, biar juga. Kamu itu yang nonton ini nggak terlalu dibuat panik sama orang tua. Nanti kamu keluar ngopi nggak diizinin, kamu mau keluar main sama teman nggak diizinin, ntar kamu hidupnya kayak introvert gitu. Oke. Itu pesan yang sangat itu menarik sih, ya. Menarik kan pesan gitu ya. Bagus sih pesannya. Apa tadi Mas Arek kesimpulannya? Tapi dikit yang saya notice tadi itu yang soal podcast, kata Mas Lik, walaupun ini ya katanya walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya rasa podcast ini juga ada beberapa hal yang bisa didapatin selain memberikan informasi kayak begini. Misalnya kayak kita ini sedang secara nggak langsung kita ini lagi melatih public speaking kita, gimana cara berbicara dengan orang. Jadi manfaatnya ke depannya juga bertemu dengan orang baru atau orang-orang di luar sana, kita jadi lebih enjoy gitu ya, seperti kata Mas Lik, enjoy ya. Lebih enjoy dalam berbicara, lebih santai gitu. Betul. Terus ini juga, kenapa Mas Arif dari tadi repong banget saya lihat ini? Itu mau habis itu. Oh ya sudah. Aduh, nanti belum dapat kesimpulan ini. Ya intinya itulah. Tadi juga saya sebenarnya agak kepaksa ini karena nggak ada orang. Biasanya Isya ini yang di sini, tapi karena nggak ada Isya jadi ya. Makanya podcastnya kayak gini. Jadi kalau ada kekurangan bukan salah ininya, tapi karena Isya nggak datang, makanya gini. Bukan salah saya sama Mas Lik ya. Oke, mungkin sampai segitu dulu. Dari tadi Mas Arik sudah kode-kode waktunya udah mau habis, karena waktu kita sangat terbatas. Nanti kita akan membahas topik-topik lainnya di Psycho Vibes episode berikutnya. Ini udah episode 2 ya Mas ya. Episode 3. Jadi nanti kita akan bahas topik-topik menarik lainnya dengan bintang tamu yang lebih menarik tentunya. Tapi yang ini juga gak kalah menarik. Jadi sampai jumpa di Psycho Vibes berikutnya. Psycho Vibes 2 Enjoy. Gimana Mas? Enjoy discuss with the vibes.